أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيها. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. الله تعالى في كتاب أربعون نووية الحديث الثامن وعشرون عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موادع فأوصنا قالوا أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي فقال حديث حسن صحيح. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala al-islami wa sunnah wal afiyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah azani syabih wa ani niddi wa anil mathil wa anil nadhir qala Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwanil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan bacakan syarah dari hadis ke-28 yang terdapat di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah an al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dhurifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun mawadhi' fa'awsina qala usikum bitaqallah azza wa jalla. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, ya, di mana wasiat tersebut membuat hati bergetar dan mata pun meneteskan air mata. Maka kami katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah kepada kami wasiat. Qala, Nabi SAW menjawab, usikum bitaqallah azza wa jal, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jal, wa sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memerintahkan kalian seorang budak, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan barang siapa yang hidup setelah kalian nanti, ya, akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian.
wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru, fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya bid'ah adalah sesat, setiap yang baru sesat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Irbad atau yang dikenal dengan Abu Najih adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia satu di antara 7 orang yang masuk Islam dari Bani Sulaim. Dan Bani Sulaim ini masih ada kaitannya dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Qusay bin Kilab menikahin Atikah. Ya, kemudian lahirlah yakni kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bapaknya Aminah, Wahab. Ya, jadi Nabi SAW pernah mengatakan, aku termasuk keturunan dari Bani Atikah, yakni dari Bani Sulaim, dari keturunan ibunya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Irbad ya satu di antara 7 orang yang masuk Islam ketika itu, yang berbaiat kepada Nabi SAW, dan dia yang paling tua. Dalam kisahnya, Irbad juga termasuk satu di antara ahli sufah, ya, ahli sufah yang tinggal di pinggiran atau di tepian Masjid Nabawi, yang masjidnya Nabi SAW, ya, bersama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ahli sufah ini, ya, mereka menempati tempat tersebut yang hanya beratapkan yakni dahan-dahan dari pohon kurma, tempat persinggahan orang-orang yang datang dari luar kota Madinah atau orang-orang yang tidak memiliki keluarga, ya, yang belum memiliki keluarga, maka mereka tinggal di sana dan mereka dalam keadaan miskin, ahli sufah. Dan salah satunya Irbad, ya. Dan Irbad tidak banyak meriwayatkan hadis. Dikatakan oleh para ulama, Irbad hanya meriwayatkan 31 hadis, dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan ini, ya, tidak masuk ke dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan dia meninggal di tahun 75 Hijriah di negeri Hims, salah satu daerah yang ada di Syam, ya, di tahun 75 Hijriah. Dan di antara nasihat Irbad kepada Mikdad, ketika Mikdad mendapatkan harta ghanimah seekor keledai dari Muawiyah, maka Irbad mengatakan kepadanya, wahai Mikdad, tidak ada hakmu menerima ghanimah ini, dan tidak ada haknya memberikan ghanimah ini, karena ghanimah milik Allah dan Rasulnya. Ya, tidaklah aku melihat dari ghanimahmu ini kecuali api. Maka Mikdad seketika meninggalkan harta ghanimah tersebut, karena ghanimah tidak boleh dibagi kecuali sudah mendapatkan izin, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin rahmati Allah, inilah, ya, singkat kisah tentang Irbad. Dialah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, yakni asbabul wurudnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, beliau menghadap kepada para sahabatnya untuk memberikan mau'idhah. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berduduk-duduk bersama para sahabatnya untuk memberikan nasihat. Ya, dan ini tampak di kalimat Irbad, seakan-akan ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Ini menunjukkan betapa seringnya Nabi SAW berikan nasihat, karena nasihat itu penting bagi kaum muslimin. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang nasihat, tentang peringatan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nasihat penting sekali, bahkan di zaman kita ini nasihat bagaikan barang, ya, yang berharga yang telah hilang. Sulit mendapatkan nasihat dan sulit, ya, memberikan nasihat, ya, karena jauhnya kaum muslimin dari ilmu, sehingga ketika mereka dinasihati seakan-akan mereka dihakimi. Padahal nasihat itu penting sekali.
jarang-jarang orang mau memberikan nasihat kepada kita. Ya, tidak selamanya seorang guru memberikan nasihat kepada murid. Terkadang murid melihat kesalahan guru dan wajib baginya memberikan nasihat kepada gurunya ketika itu jika dia melihat kekeliruan kepada gurunya, namun dengan adab. Ya, karena nasihat hukum asal nasihat adalah sir. Ya, hukum asal nasihat adalah sir, sembunyi, dan dilarang untuk ya menasihati secara terang-terangan, apalagi kepada guru-guru kita. Dan kita juga harus sabar dengan kesalahan-kesalahan guru-guru kita, dan kita tidak boleh menyebarkan aib-aib mereka. Ya, apa yang wajib kita lakukan? Memberikan nasihat jika mereka keliru dan salah, karena mereka bukan malaikat. Ya, mereka bukan orang yang maksum, karena yang maksum sudah meninggal. Maka ketika kita ingin mencari guru yang maksum, maka kita tidak akan pernah mendapatinya, karena dia sudah meninggal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Irbad menyatakan bahwasanya seakan-akan ya ini adalah mau'idhah, yakni muadhi, yakni perpisahan. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan nasihat. Oleh karena itu, berikanlah nasihat kepada orang-orang yang mintanya. Bahkan satu di antara hak seorang muslim adalah ketika dia meminta nasihat, maka wajib kita berikan. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan dari 6 hak seorang muslim, ya, menjawab salamnya, kemudian menghadiri undangannya, kemudian satu di antaranya adalah memberikan nasihat bagi mereka yang meminta nasihat. Maka wajib bagi kita memberikan nasihat, karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang menolak atau menghardik orang-orang yang meminta, baik meminta harta maupun meminta ilmu. Meminta ilmu berarti dia meminta nasihat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa masaila fala tanhar. Maka bagi para peminta, ya, maka jangan dihardik. Para ulama mengatakan peminta di sini makna dua makna. Yang pertama meminta harta, dan yang kedua meminta ilmu, yaitu minta nasihat. Dan ini kewajiban bagi orang-orang yang diminta nasihat jika dia mampu memberikannya ketika itu. Jika tidak, dia masuk kepada dosa besar, kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Ya, menyembunyikan ilmu adalah satu di antara dosa besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berilah nasihat kepada orang-orang yang menginginkan nasihat. Jadi asbabul wurud dari hadis ini, kejadiannya di subuh hari ketika Nabi SAW memberikan wasiat itu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, ini menunjukkan faqihnya para sahabat. Ya, mereka mengetahui bahwasanya ini adalah nasihat terakhir. Jarang-jarang Nabi SAW memberikan nasihat seperti ini. Ya, sehingga mereka meminta kepada Nabi SAW, ya, apa nasihat beliau, ya, untuk terakhir kali kepada kami. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Karena ya tidak biasa para sahabat mendengarkan nasihat menangis, meneteskan air mata. Hati mereka seakan-akan ya sedih yang bersangatan, dan ini berakibat mata pun meneteskan airnya. Ya, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat tersebut, usikum bitaqallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Takwa, ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dia mencakup makna perintah dan larangan. Jadi kalimat takwa, ya, ini mencakup kalimat perintah dan larangan. Ketika takwa ya tidak diiringi dengan kalimat bir, maka takwa maknanya albir. Ya, jika takwa dan bir bersatu, maka takwa artinya yakni meninggalkan, menjauhi larangan Allah. Adapun bir menjalankan perintah Allah. Namun ketika takwa sendiri, maka dia mencakup makna bir, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, idza izdama'a iftaraqa wa idza iftaraqa izdama'a. Jika suatu kata ya dia bergabung dengan kata lainnya, maka berpisah maknanya, dan jika dia berpisah maka bersatu maknanya. Seperti Islam dan iman, seperti adil dan ihsan, dan sebagaimana kalimat takwa dan bir. Jika dia bersatu maka maknanya berbeda, jika mereka berpisah maka maknanya bersatu. Ya, ini makna takwa. Jadi takwa adalah ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa bukti seorang bertakwa? Menerima isi Al-Quran seluruhnya, tanpa memilah dan tanpa memilih
mana yang harus diambil dan mana yang harus tinggalkan. Karena Allah mengatakan, ya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebelumnya Allah katakan, ya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi siapa saja yang ragu terhadap isi kandungan Al-Quran, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah menerima seluruh isi kandungan Al-Quran. Bagaimana caranya agar dia menerima seluruh kandungan Quran? Dia pelajari, dia tadaburi. Ya, berkata para ulama, muamalah terhadap Quran, ahli sunnah bermuamalah dengan Al-Quran dengan 6 cara. Ya, dikatakan seorang itu bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan Quran ketika dia menjalankan 6 muamalah ini terhadap Quran. Yang pertama qiraatuh, membacanya. Yang kedua hifdzuhu, menghafalnya. Yang ketiga fahmu ma'anihi, memahami makna yang terkandung dalam Quran. Yang keempat al-amalu bih, beramal dengan Quran. Yang kelima al-istima'u bihi, ya al-istima'u minhu, mendengarkannya. Kemudian yang keenam al-istifa'u minhu, dan berobat dengannya. Ya, jadi seorang dikatakan bermuamalah dengan Quran ketika dia realisasikan 6 ini. Jika dia hanya ambil satu, berarti naqis dalam bermuamalah dengan Quran. Ya, kita dituntut untuk membacanya, menghafalnya, kemudian mentadaburinya, mengamalkannya, mendengarkannya, dan berobat dengannya. Artinya berobat dengannya adalah mengobati hati-hati kita dengan Quran. Ya, karena Al-Quran adalah syifa, penyembuh bagi jiwa dan raga kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi mengatakan bittaqallah azza wajal, bertakwa kepada Allah azza wajal. Dan ingat, takwa akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya orang bertakwa adalah takut kepada Allah. Oleh karenanya Allah katakan yang paling takut di antara hambanya adalah para ulama. Kenapa mereka takut? Karena mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut pada diri mereka melebihi rasa takut orang-orang yang di bawah mereka dari sisi keilmuan. Oleh karenanya ketika seorang menuntut ilmu dan tidak ada rasa takut pada dirinya, ya, ini menunjukkan ilmunya tidak tegak pada dirinya. Ya, seorang yang belajar setiap hari namun tidak ada rasa takutnya kepada Allah, apa buktinya tidak memiliki rasa takut? Bermaksiat kepada Allah. Ya, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ini menunjukkan apa? Ya, tidak tegak ilmunya. Atau dikatakan oleh para ulama, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengetahui sesuatu namun dia langgar. Kalau orang bodoh, ya, karena dia tidak tahu, dia melakukan itu karena dia tidak tahu hukumnya, ini hal yang wajar. Namun ketika seorang tahu ilmunya dan dia tetap langgar itu, tetap bermaksiat, haram melihat aurat lawan jenis. Contohnya, haram melihat, ya, yang bukan, yakni mahramnya, ya, ketika sendiri dengan media yang dia miliki. Ini menunjukkan dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan ketika seorang tidak memiliki rasa takut, walaupun dia sudah belajar, kemungkinan ada satu di antara 3 penyebabnya. Yang pertama, ilmu yang dia miliki tidak diamalkan. Yang kedua, salah guru. Ya, salah guru. Yang ketiga, salah ilmu yang dia pelajari. Kalau ada satu di antara 3 perkara ini pada dirinya, ya, maka tidak akan pernah tegak rasa takut kepada Allah. Apalagi jika semuanya ada, ya, tidak diamalkan ilmunya, gurunya salah, ya, atau salah sembarangan dalam mengambil guru, ya, guru-guru yang tidak memiliki manhaj yang lurus. Kemudian yang ketiga, ilmu yang dipelajari itu salah, ilmu-ilmu filsafat yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahlul maksiat, ya, dia bermaksiat kepada Allah walaupun dia mengetahui itu maksiat. Ini disebabkan satu di antara 3 perkara ini. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Nabi mengatakan setelah kalimat taqwa, as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Dan ini moto para sahabat. Ya, sam'i wa ta'at adalah hasil dari, ya, atau buah dari, ya, atau hasil dari tegaknya tauhid
di dada-dada kaum muslimin. Tidak akan mungkin kalimat sam'i wa ta'ah ada pada diri seorang kalau dia tidak memiliki tauhid yang benar. Para sahabat senantiasa mengatakan as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taati, karena akidahnya kuat. Karena akidahnya terhujam di dalam diri-diri mereka. Karena 13 tahun mereka dididik. Ya, ketika di Prodi Mekah dididik tentang akidah. Bahkan ayat-ayat yang turun ketika itu juga berkaitan dengan akidah, tentang hari berbangkit, tentang surga dan neraka, ya, tentang keimanan kepada Rasul dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 13 tahun ya mereka diajarkan tentang akidah. Oleh karenanya, setelah periode Madinah, ya, ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, apapun yang diperintahkan sami'na wa ta'na. Apapun yang dilarang sami'na wa ta'na. Ya, salat diperintahkan ketika awal-awal hijrah. Ya, bahkan pengharaman khamar ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah. Apa yang mereka lakukan? Sami'na wa ta'na. Sehingga khamar-khamar ketika itu, ketika turun ayat larangan khamar, yang tadinya dibolehkan khamar, bahkan menjual khamar juga dibolehkan, termasuk penghasilan yang halal. Namun ayat ini dimansukh dan digantikan dengan ayat pelarangan khamar. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Membuang semua khamar, ya, ke jalan-jalan kota Madinah, sehingga dikatakan bahwasanya kota Madinah ketika itu banjir dengan khamar. Jalan-jalan di kota Madinah banjir dengan khamar. Kenapa? Karena akidah mereka kuat. Apapun yang diperintahkan sami'na wa ta'na. Bahkan surah Al-Baqarah yang semuanya mengandung hukum, ya, perintah dan larangan terdapat dalam surah Al-Baqarah, ini turun secara sempurna, secara utuh di Madinah. Artinya 10 tahun surah Al-Baqarah turun. Ya, di dalamnya mengandung banyak perintah dan larangan. Kenapa tidak diturunkan di Mekah? Ya, karena di Mekah ketika itu yang turun, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, surah-surah mufassal, dan uslub surahnya pun berbeda dengan uslub surah-surah yang turun di Madinah. Ya, kenapa? Karena ketika itu fokus untuk menegakkan tauhid, ya, memberantas kesyirikan. Ketika syirik sudah terberantas, tauhid tegak, apapun yang diperintahkan sami'na wa ta'na. Oleh karena itu kita lihat anak-anak kita sulit untuk pergi ke masjid dan sholat berjamaah, sulit untuk membaca Quran, ini menunjukkan akidahnya tidak tegak. Kalau akidah tegak sama mereka, apapun yang dilarang oleh orang tuanya sesuai dengan syariat Allah, mereka akan sami'na wa ta'na. Begitu juga anak-anak didik kita, sulit dinasehati dan sulit diberitahu, ini menunjukkan apa? Tauhid di dada-dada mereka belum tegak. Ya, oleh karena itu kembalilah kepada dakwah, yakni Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa yang pertama sekali? Apa yang prioritas? Ya, apa penyebab dasar, ya, yang menyebabkan mereka itu lari, ya, dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan? Oleh karena itu, ya, maksiat adalah satu di antara penyebab seorang itu menjauhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mereka asup tiap hari, tiap malam, ya, adalah media-media dari barat. Dan kita tahu barat adalah orang-orang yang memiliki psikologi yang buruk. Ya, orang yang paling rusak psikologinya adalah orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Ya, psikologi yang paling buruk adalah orang yang tidak kenal dengan Tuhan atau menjadikan Tuhan itu banyak. Ya. Jadi psikologi yang paling rusak adalah psikologi yang dimiliki oleh orang kufar. Oleh karenanya, ya, sangat disayangkan jika kita mengambil, ya, permasalahan-permasalahan ini kepada orang kufar. Ya, kembalikan kepada tauhid. Karena Nabi mengatakan as-sam'i wa ta'ah. Dengarkan dan taati. Apa yang terdapat dalam Quran, taati, dengarkan. Apa yang terdapat dalam hadis, taati dan dengarkan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memerintahkan kalian seorang budak, syarat menjadi pemimpin itu harus dari orang-orang yang merdeka. Ya. Namun jika ada sebuah negeri dipimpin oleh seorang budak, maka wajib taati mereka. Allah Ta'ala berfirman, ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Taati Allah dan taati Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Oleh karena sekarang lagi ramai tentang ikhwan yang tidak pakai helm. Helmnya peci. Sampai dibikin istilah helm akhirat. Ya, ini menunjukkan tidak taat kepada pemimpin. Ya. Kenapa? Karena pemimpin kita memerintahkan kita memakai helm, SIM, surat izin mengemudi.
Karena seorang muslim itu harus menegakkan syarat-syarat yang telah dia sepakati. Ya, oleh karena itu segera bikin SIM. Ya, segera bikin SIM. Jangan sempat nanti Sabilun Najah mengeluarkan orang-orang yang punya SIM naik motor. Ya, kenapa? Taat kepada pemimpin. Tiap hari kita ngaji, ya, tapi tidak pakai helm, tidak pakai SIM. Kita saling menasihati. Jika ada yang tidak pakai helm jalan raya, tegur, walaupun dekat. Ya, yang jadi permasalahan bukan dekat atau jauh kita menggunakan motor, tapi ketaatan kita kepada pemimpin, melanggar lampu merah. Karena Allah, kata Nabi mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun memerintahkan kalian seorang budak, apapun yang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Ya, apapun yang mereka perintahkan selama tidak bertentangan dengan syariat, maka lakukan. Kecuali mereka memerintahkan sesuatu yang terlarang. Kita diperintahkan untuk minum khamar, kita diperintahkan untuk berzina, maka kita tidak harus mengikutinya. Wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya. Namun jika perkaranya adalah hal-hal yang bermanfaat bagi kita, bahkan syariat, kalau kita melihat syariat itu, tujuan syariat diturunkan, tujuan syariat yakni diturunkan, Allah perintahkan, Allah larang, ini memiliki hikmah yang besar pada kita. Ya, contohnya kenapa dilarang khamar? Untuk menjaga akal. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala larang zina? Untuk menjaga nasab. Oleh karena itu setiap perintah pimpinan kita, atasan kita, dan di sini memiliki manfaat besar bagi jiwa kita, maka tidak ada alasan kita lari dari perintah tersebut. Contohnya pemimpin merintahkan kita pakai helm. Apa tujuannya? Menjaga otak, menjaga kepala kita. Dan ini bagian dari kesehatan. Ya, menjaga jiwa kita. Karena kita diperintahkan untuk menjaga jiwa. Oleh karenanya dilarang membunuh, dilarang bunuh diri. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk menjaga jiwa. Jadi maqasid syar'iyyah, sebagian ulama mengatakan 5, sebagian mengatakan 6, ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga nasab. Ini semuanya hikmah dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gali, ya, Al-Quran dan Sunnah, ketika Allah perintahkan dan Allah larang, memiliki hikmah yang besar. Jadi tujuan syariat, ya, turun ini untuk kebahagiaan manusia. Oleh karena para ulama mengatakan ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar. Agama ini datang, syariat ini datang untuk kebahagiaan manusia. Ya, jika tidak diatur, ya, maka manusia akan melakukan hal-hal yang, ya, menzalimi satu dengan yang lainnya. Kalau tidak diatur, maka manusia saling menzalimi. Ya, bahkan sudah diatur pun saling menzalimi, apalagi tidak diatur. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ini pesan Nabi SAW, ya, ini aku wasiatkan kepada kalian bittaqallah azza wa jal, bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah, ya, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun memerintah kalian seorang budak, ikuti dia. Apalagi pemimpin kita orang yang merdeka, maka tidak ada alasan kita menolak perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan barang siapa yang hidup setelah kalian nanti, ya, akan melihat persisian yang banyak. Ini menunjukkan Nabi SAW telah memberitakan bahwasanya akan banyak perpecahan. Dan Nabi tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara kecuali dengan wahyu yang kami wahyukan. Artinya ini wahyu dari Nabi, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Menunjukkan apa? Pasti terjadi. Dan kita melihat setelah Khulafa Ar-Rasyidin, ya, selesai kekuasaan mereka, maka terlihat, ya, perselisihan-perselisihan yang begitu banyak. Sejak terbunuhnya Umar radhiyallahu an, maka bermuncullah firqah-firqah dalam Islam. Namun, ya, ketika Nabi mengatakan seperti ini, Nabi berikan solusi. Ya, orang-orang yang, yakni, setelah kalian hidup nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa pesan Nabi? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian. Ya, kalimat alaikum maknanya wajib. Fa'alaikum bisunnati. Jika kita ingin lari dari perselisihan tersebut, maka Nabi berpesan fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian di atas sunnahku. Ya, jika kita ingin selamat dari perselisihan, maka pelajari sunnah Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah
khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu an, yang mana kepemimpinan mereka selama 30 tahun. Apa pesan Nabi? Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini syarat bahwasanya ya, makanan jika sudah digigit oleh gigi geraham sulit untuk lepas. Ya, makanan kalau sudah digigit oleh gigi geraham, karena gigi geraham adalah gigit yang terkuat. Ya, kita diperintahkan untuk menggigit sunnah sebagaimana kita menggigit makanan dengan gigi geraham kita. Ya. Dalam hadis yang lain, memegang sunnah itu bagaikan memegang bara api. Kalau kita memegang bara api itu setengah-setengah, ya, memegangnya atau tidak, ya setengah-setengah, maka tangan kita akan terbakar. Namun kalau kita remat dengan genggaman yang kuat, maka lambat laun api itu akan padam dengan sendirinya. Oleh karenanya, ya berpegang dengan sunnah jangan setengah-setengah. Ya. Adhu 'alaiha binawajid, dan gigitlah gigi geraham itu, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru. Ya, perkara-perkara baru di sini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan dunia. Kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan perkara-perkara baru. Kenapa Nabi SAW menyatakan untuk berhati-hati? Karena perkara-perkara baru ini, ya, hanya menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Amalan yang mereka lakukan raddun, ya, tertolak. Ya, sebesar apapun amalan yang mereka lakukan, ya, selama apapun amalan yang mereka lakukan, tertolak. Para ulama membuat sebuah timbangan tentang amalan dikatakan baru atau bid'ah ketika, ya, mengikatnya dengan waktu. Jika amalan itu tidak ada dalilnya, ya, kekhususan dilakukan di hari tertentu, kemudian mereka lakukan di hari tertentu, maka ini bid'ah, kecuali mereka datangkan dalil atau diikat dengan bilangan. Kalau ada sebuah amalan yang tadinya masih mutlak, bebas, berapapun jumlahnya, tidak ada ikatannya, kemudian kaum muslimin membuat ikatan untuk ibadah tersebut dengan jumlah, maka harus datangkan dalil. Kalau tidak, ini perkara baru. Atau kaifiatnya, tata caranya, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi perkara yang dimaksud di sini adalah bid'ah dalam agama. Karena agama telah sempurna dan tidak perlu tambahan. Oleh karena itu berhati-hati dengan perkara-perkara baru, walaupun kecil. Kita terkadang meremehkan bid'ah-bid'ah kecil atau maksiat-maksiat kecil. Padahal, ya, gunung yang tinggi itu dibangun dari kerikil-kerikil kecil. Sebagaimana penyair mengatakan, la taqiranna saghiratan innal jibala minal asa. Jangan kalian pernah meremehkan, ya, dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang tinggi itu dibangun dari kerikil-kerikil kecil. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya bid'ah itu sesat. Di dalam hadis lain, fa in wa kullu dhalalatin fin nar, dan sesungguhnya kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini wasiat Nabi SAW agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Ya, Abu Hurairah menggambarkan takwa itu ketika kalian hendak berjalan menuju suatu tempat, maka dikatakan takwa adalah jika jalan tersebut penuh dengan duri, ya, kemudian kalian berhati-hati, ya, melangkahkan kaki kalian di tanah yang penuh duri itu, itulah takwa. Jadi orang bertakwa adalah seakan-akan dia berjalan di tanah yang berduri, kemudian dia tapakkan kakinya di tempat yang tidak berduri. Artinya apa? Dia harus cari mana tanah yang tidak berduri. Kehati-hatian. Ya, sebelum dia melangkahkan kakinya, dia harus tahu kemana kakiku akan menuju. Jika tidak, dia akan tertusuk duri. Ya, jadi seorang bertakwa adalah orang yang seakan-akan berjalan di tanah berduri dan dia mencari mana tanah yang tak berduri. Setiap perbuatannya dia senantiasa timbang. Apakah ini termasuk bagian takwa atau bagian dari kemaksiatan?
Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Sebagaimana kami katakan tadi, tidak ada satupun hadis irbad yang masuk ke dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Jam berapa Isya? Ya? 5 menit lagi. Bagaimana tidak membayar pajak? Bayar pajak. Ya. Dalam hadis dikatakan, berikan hartamu walaupun punggungmu dipukul. Ya. Bayar. Dan kita membayarnya bukan karena karena apa? Karena terpaksaan. Ya, karena keterpaksaan. Kalau tidak dipersulit. Ya. Jika memang ada di sana harusnya dibayar, maka bayar. Jika tidak dipersulit. Ya. Dalam kaidah syariat, dalam kaidah agama, kita harus pandai menimbang mana yang lebih besar manfaat dan mudaratnya. Tidak semua larangan itu murni mudarat, dan tidak semua perintah itu murni manfaat. Berkata Syekh Sa'di dalam kitabnya, Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatu khalisah aw rajihah. Wala yanha anha illa mafsadatuhu khalis aw rajihah. Syariat membuat syariat yaitu Allah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali mengandung manfaat yang murni atau dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali mafsadatnya murni atau dominan. Artinya apa? Tidak semua perintah itu murni manfaat, tidak semua, dan terkadang ada mudaratnya. Terkadang ada mudaratnya, namun mudaratnya lebih kecil daripada manfaatnya, maka wajib dilakukan. Begitu juga larangan, tidak semua murni mafsadat. Dan terkadang ada larangan itu ada manfaatnya, namun manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, maka dia haram. Contohnya memakan daging babi, ada nggak manfaatnya? Ada, membuat kenyang. Namun mudaratnya lebih besar. Berjudi ada nggak manfaatnya? Ada. Jika menang, ada manfaatnya. Namun mudaratnya lebih besar. Ya. Apa yang murni larangan? Syirik. Apa yang murni perintah? Tauhid. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu harus pandai menimbang. Namun jika manfaat dan mudaratnya sama, manfaatnya 50%, mudaratnya 50%, maka menjauhinya lebih diutamakan. Kenapa? Karena syubhat. Kenapa? Dalam kaidah dikatakan meninggalkan mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jika manfaat dan mudarat itu sama beratnya. Contohnya, seorang yang ingin menikah, ayahnya mengatakan, kalau engkau tidak mau duduk di pelaminan, saya tidak akan menikahkanmu. Apa yang harus dilakukan oleh lelaki ini? Dia tidak nikah? Atau dia lakukan duduk di pelaminan? Harus pandai menimbang. Jika dia memang bersikukuh nggak apa-apa nggak nikah daripada duduk di pelaminan, ini pilihan yang keliru. Ya, tidak masalah dia duduk di pelaminan, untuk mendapatkan manfaat lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi kita harus pandai menimbang. Dan ketika kita melihat teman kita seakan-akan melakukan kesalahan, keliruan, dan seakan-akan bertentangan dengan syariat yang dilakukan, kita tidak langsung boleh vonis. Kenapa? Karena terkadang seorang melakukan sesuatu itu karena kondisi darurat. Ya. Jadi jangan samakan kondisi kita dengan kondisi orang-orang yang sedang mendapatkan kondisi darurat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Islam memerintahkan kita untuk tabayun. Ya, contoh, seorang wanita jatuh di jalan raya. Apa yang kita harus lakukan? Ada nggak mudaratnya ketika kita gendong dia untuk kita pinggirkan ke tepi jalan? Ada mudaratnya. Mudarat bagi dirinya dan mudarat bagi kita. Namun manfaatnya lebih besar untuk menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu kita harus pandai menimbang. Sama halnya dengan perkara ini. Mana besar manfaat dan mudaratnya jika kita tidak bayar? Jangan langsung ambil hukum asal. Ketika hukum asal sesuatu itu, terkadang hukum asal itu, ketika kita dapat di dalam kondisi yang berbeda, maka hukumnya bisa lari. Contohnya wudu. Apa hukum asal wudu? Sunnah. Dan dia menjadi wajib karena berkaitan dengan salat. Dijadikan salah satu syarat salat. Dan hukum wudu itu sunnah.
Kalau sempat wajib kita maka wajib bagi kita wudhu setiap kali batal. Oleh karena itu wudhu menjadi wajib jika dikaitkan dengan ibadah yang wajib, yaitu salat. Oleh karena itu penuntut ilmu setidaknya mengantungi 5 kaidah besar dalam fikih. Ya, dikatakan qawaidul kubra. Sehingga ketika permasalahan hadir pada dirinya, setidaknya dia bisa menjawab sendiri dengan kaidah-kaidah yang dia pelajari. Ya, sehingga mudah dia memahami ilmu-ilmu. Dan ingat, semua bab fikih di sana memiliki kaidah. Dan para ulama menasihati setiap kali kita membahas sebuah permasalahan, contohnya bab kitabus shalah, kitabus siyam, kitabuz zakah, kita ambil di situ hukum asalnya. Contohnya tentang masalah air, apa hukum asal air? Hukum asal air suci. Oleh karena itu setelah itu baru kita bahas hukumnya. Seperti itu ya yang diajari oleh para ulama agar kita kuat dalam memahami semua bab dalam fikih. Taib, wallahu a'lam. Taib, mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.